Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, berjumpa lagi dalam pelajaran geografi di kelas 12. Kita akan membahas materi bab 2, pola keruangan desa dan kota. Kompetensi dasar: menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. 1. Struktur dan pola keruangan desa. Desa secara sederhana merupakan kumpulan dari dusun-dusun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ciri-ciri desa. 1. Perbandingan lahan dengan penduduk. Jumlah penduduk desa lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tinggal di kota, sehingga lahan di desa itu masih sangat luas. 2. Lapangan pekerjaan didominasi di bidang pertanian. 3. Hubungan kekerabatan di desa masih erat. 4. Tradisi yang berlaku di desa itu masih dianut dengan teguh. Potensi desa. 1. Potensi sumber daya alam. 2. Potensi sumber daya manusia. 3. Potensi kelembagaan. 4. Potensi sarana dan prasarana. Klasifikasi desa. Klasifikasi desa berdasarkan tingkat perkembangannya dibagi menjadi 4. Yang pertama, desa tradisional. Desa tradisional dicirikan dengan letaknya di pedalaman, sebagian besar penduduknya menggantungkan kehidupannya pada alam. Setelah desa tradisional, ada desa swadaya. Desa swadaya dicirikan sebagian besar kehidupan penduduknya masih menggantungkan pada alam, hasil usaha digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, administrasinya belum dilaksanakan dengan baik, lembaga desanya belum berfungsi dengan baik, tingkat pendidikan dan produktivitas penduduknya masih rendah, belum mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri. Setelah desa swadaya, desa swakarya. Desa swakarya dicirikan oleh mata pencarian mulai beragam, adat istiadatnya mulai longgar, administrasi desa sudah berjalan, lembaga sosial dan lembaga pemerintahan sudah berfungsi, sudah ada hubungan dengan daerah sekitar, dan sudah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri. Berikutnya, tahap desa swasembada. Desa swasembada dicirikan dengan mata pencarian penduduk sebagian besar di bidang jasa dan perdagangan, pola pikir masyarakatnya lebih rasional, pengelolaan administrasi sudah dilaksanakan dengan baik, lembaga sosial dan pemerintahan sudah berfungsi dengan baik, sarana dan prasarana desa lengkap, dan sudah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri. Struktur dan pola ruang penggunaan lahan desa. Berdasarkan lahan desa atau letak geografis dibagi menjadi 5. 1. Desa yang letaknya di pedalaman. 2. Desa yang letaknya di pegunungan. 3. Desa yang letaknya di dataran tinggi. 4. Desa yang letaknya di dataran rendah. 5. Desa nelayan. Berikutnya, berdasarkan pola pemukiman dibagi menjadi 4. 1. Pola pemukiman menyebar. 2. Pola pemukiman memanjang. 3. Pola pemukiman berkumpul. 4. Pola pemukiman melingkar. Berdasarkan kegiatan ekonominya, desa dibagi menjadi desa pesisir atau nelayan, desa pesawahan, desa perladangan, desa perkebunan, desa peternakan, desa perdagangan, desa pertambangan, desa industri. Permasalahan dan pembangunan desa.
Permasalahan di desa. Satu, kaitannya dengan kondisi geografis. Contohnya, desa yang letaknya di perbukitan, terpencil, atau di pulau-pulau yang jauh dari pusat pemerintahan. Dua, kaitannya dengan kondisi masyarakat, seperti kurang gizi, distribusi yang tidak merata, penduduk yang jarang, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang rendah, dan kesadaran masyarakat yang minim. Tiga, kaitannya dengan pemerintahan dan kelembagaan. Contohnya, pemerintah desa belum berfungsi sebagaimana mestinya, perencanaan pembangunan yang kurang maksimal, kebijakan yang diambil sulit diterapkan sehingga pembangunan terganggu. Upaya pembangunan desa. 1. Menempatkan penduduk desa dalam kedudukan sebagai warga negara yang sebenarnya. 2. Menguasakan supaya corak kehidupan penduduk desa dapat meningkat. 3. Mengusahakan supaya penduduk desa dapat lebih kreatif, inovatif, dinamis, dan fleksibel dalam menghadapi tantangan yang ada. 2. Struktur dan pola keruangan kota. Kota adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Ciri fisik kota. Sarana perekonomian seperti pasar atau supermarket, tempat parkir yang memadai, tempat rekreasi dan olahraga, gedung-gedung pemerintahan, dan alun-alun. Ciri sosial kota. Masyarakatnya heterogen, bersifat individualistis dan materialistis, mata pencariannya non-agraris, hubungan kekerabatannya mulai pudar atau geselcap, terjadi kesenjangan sosial antara golongan masyarakat kaya dan masyarakat miskin, norma agama tidak begitu ketat, pandangan hidup lebih rasional, dan menerapkan strategi penataan ruang. Pola keruangan kota. 1. Pola sentralisasi. 2. Pola desentralisasi. 3. Pola nuklesi. 4. Pola segresi. Struktur keruangan kota. 1. Teori kosentris. 2. Teori sektoral. 3. Teori inti ganda. Penataan ruang kota digunakan untuk perumahan, industri, jasa, pasar, kegiatan pendidikan, rekreasi, kesehatan, pemerintahan, peribadatan, dan olahraga. 3. Interaksi desa dan kota dalam pemerataan pembangunan. Interaksi menggambarkan proses saling mempengaruhi, baik aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Interaksi antara desa dan kota terjadi karena adanya perbedaan kebutuhan dan potensi yang ada di kota dan desa. Faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota terbagi dua, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong. 1. Polusi, kemacetan, kriminal, tidak ada ruang terbuka hijau sehingga penduduk tidak nyaman. 2. Lokasi sudah tidak sesuai untuk kegiatan industri sehingga pindah ke pinggiran kota yang lalu lintasnya lancar dan penduduk belum padat. 3. Harga tanah mahal, pajak tinggi, dan jumlah penduduk yang banyak. 4. Ketidakpuasan fungsi ruang pemukiman sempit dan tidak sehat. 5. Fasilitas umum tidak memadai, tidak lengkap, dan cenderung membahayakan pengguna. Faktor penarik. 1. Lokasi dekat dengan pusat kota yang dinilai lebih strategis bagi kegiatan industri. 2. Terdapat kegiatan bisnis dengan kemudahan aksesibilitas. 3. Adanya fasilitas umum untuk olahraga, hiburan, seni budaya yang dapat dikunjungi penduduk.
4. Orang akan lebih bangga tinggal dengan pusat kegiatan perdagangan atau perbelanjaan. Dampak interaksi desa dan kota bagi desa. Dampak positifnya bagi desa: 1. Meningkatnya taraf pendidikan. 2. Informasi dan komunikasi dapat mudah diterima masyarakat. 3. Pembangunan infrastruktur di desa sehingga memudahkan aksesibilitas. 4. Meningkatnya produktivitas penduduk desa dengan teknologi tepat guna. 5. Meningkatnya kesejahteraan penduduk dengan meratanya pembangunan. 6. Berkembangnya organisasi di desa yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dampak negatif bagi desa. 1. Modernisasi pengaruh kota telah melunturkan orientasi petani sebagai mata pencarian. 2. Siaran televisi dapat mempengaruhi sikap masyarakat desa untuk hidup konsumerisme dan kriminalitas. 3. Tenaga muda di desa lebih tertarik bekerja di kota daripada menjadi petani. 4. Alih fungsi lahan akibat adanya pertumbuhan kota yang mengarah di perbatasan desa kota. 5. Tata cara dan pola hidup masyarakat kota cenderung mengubah masyarakat desa. 6. Pencemaran lingkungan, meningkatnya pengangguran, pembangunan tidak terkendali, berkurangnya bahan pangan, dan sebagainya. Dampak interaksi desa dan kota bagi kota. Dampak positif bagi kota: 1. Tercukupinya kebutuhan pangan bagi penduduk kota yang berasal dari desa. 2. Jumlah tenaga kerja di kota yang melimpah. 3. Produk-produk kota dapat dipasarkan di desa. 4. Peluang untuk berwirausaha yang luas. Dampak negatif bagi kota. 1. Penduduk desa yang datang ke kota tanpa keahlian menimbulkan permasalahan. 2. Penduduk berpendapatan rendah sulit memenuhi kebutuhan hidup. 3. Nilai lahan di kota mahal. Warga yang tidak mampu terpaksa menggunakan lahan yang tidak layak huni. 4. Terjadi degradasi lingkungan karena pembangunan yang tidak terkendali. Peran desa dalam pembangunan. Desa sebagai penghasil bahan baku untuk kegiatan di kota. Desa sebagai penyedia tenaga kerja yang dibutuhkan di kota. Desa menjadi destinasi tujuan pemasaran hasil produksi industri di kota. Desa sebagai tempat tujuan untuk wisata yang dimanfaatkan oleh masyarakat kota. Peran kota dalam pembangunan. Kota sebagai pusat pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Kota sebagai pemasok barang-barang industri yang dibutuhkan di desa. Kota sebagai pusat pemerintahan. Berbagai kebijakan yang diambil dapat mempengaruhi pembangunan desa. Kota sebagai pusat informasi dan perkembangan teknologi yang hasilnya dibutuhkan oleh desa. Pembangunan kota dan alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan merupakan sebuah konsekuensi atau akibat dari adanya perkembangan suatu kota. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebuah kota membutuhkan lahan yang sangat luas, sementara ketersediaan lahan jumlahnya tetap. Hal ini berdampak pada daerah pinggiran yang sebagian besar berfungsi sebagai lahan pertanian, kemudian berubah menjadi lahan non-pertanian.